Baik, selamat pagi kami ucapkan kepada para audiens yang sudah hadir di Zoom webinar ini. Terima kasih atas waktu dari sejawat sekalian untuk bersedia mengikuti Zoom webinar ini. Pada kesempatan pagi hari ini, perkenankanlah saya bertindak sebagai MC pada acara ini, dan perkenankan saya mengucapkan selamat pagi, selamat datang juga kepada para guru besar, kepada pembina PP Perdalin, Prof. Joko Widodo, juga kepada Ketua Umum PP Perdalin, Prof. Hindra Irawan Satari, juga segenap anggota Perdalin Pusat dan Perdalin Cabang yang hadir pada acara ini. Selamat pagi dan semoga kita semua pada pagi hari ini berada dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Di tengah-tengah era pandemi COVID ini, tentunya kita semua sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai farmasi, dan sebagai insan-insan yang bekerja di rumah sakit, sudah jelas mendapatkan berbagai dampak akibat adanya gelombang pandemi ini. Oleh karena itu, kami PP Perdalin memandang dan merasa penting untuk dapat berbagi dengan sejawat sekalian mengenai berbagai macam hal dan apa-apa saja yang memang kita pelajari bersama
dan menjadi pengalaman kita bersama yang diharapkan nanti bisa membawa kemajuan bagi kita bersama, khususnya dalam rangka menghadapi era pandemi COVID-19 ini di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, para dokter semua, sebelum kita memulai acara ini, perkenankan kami memberikan pretest terlebih dahulu. Ya, pretest ini mungkin adalah satu syarat dalam webinar ini, yang mana nanti akan setelah webinar ini juga nanti akan kami bagikan sertifikat melalui email yang telah Bapak Ibu daftarkan kepada sekretariat kami pada saat mendaftar untuk acara webinar ini. Nah, pretest ini nanti akan kami tampilkan di screen. Bapak Ibu bisa menjawab pada chatting room ya, yang nanti akan dikoordinasi juga oleh Bu Yunita dari sekretariat kami untuk pengkoreksiannya. Baik, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, perkenankan kami menampilkan soal pretest yang Bapak Ibu bisa jawab di chat room. Ya, saya akan membacakan soal-soal pretest yang ada di screen ini. Baik, bisa slide. Baik, soal nomor 1, Bapak Ibu, pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit dalam kurung PPIRS bertujuan untuk mencegah infeksi untuk A. pasien, B. petugas kesehatan, C. pengunjung fasilitas kesehatan, D. semua benar. Baik. Soal nomor 2, dampak adanya HIS di rumah sakit. 1A, pembiayaan rumah sakit meningkat. B, meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Dampak adanya HIS di rumah sakit. 1, pembiayaan rumah sakit meningkat. 2, meningkatnya angka kesakitan dan kematian. 3, lama hari rawat menjadi panjang. 4, meningkatkan pendapatan rumah sakit. Pernyataan yang benar adalah A, 1 dan 3 benar, B, 2 dan 4 benar, C, 1, 2 dan 3 benar, D, semua benar. Soal nomor 3. Komponen kewaspadaan berbasis transmisi. A, kebersihan tangan, B, penempatan pasien, C, penggunaan alat pelindung diri dalam kurung APD, D, kontak langsung. Silakan dijawab Bapak Ibu dokter semua. Baik, soal nomor 4. Pendekatan pencegahan terhadap infeksi berdasarkan atas A, cara penularan penyebab penyakit, B, tata laksana pengobatan, C, kebersihan lingkungan, D, morfologi virus garis miring kuman penyebab. Soal nomor 5, menurut CDC, workplace control dengan langkah-langkah proteksi paling efektif adalah A, engineering controls, B, administrative controls, C, safe work practices, D, personal protective equipment atau APD.
Baik. Soal nomor 6. Risiko jenis transmisi kepada petugas kamar operasi, yang ini petugas OT, saat tindakan intubasi pasien COVID-19 adalah A. Transmisi kontak, B. Transmisi droplet, C. Transmisi airborne, D. Benar semua. Soal nomor 7. Setelah tindakan operasi pasien COVID-19 dalam narkose selesai dilakukan, maka A. Pasien segera dipindahkan ke ruang pemulihan RR atau PACU. B. Dokter pelaksana tindakan operasi dan perawat anggota tim bedah tidak boleh meninggalkan kamar operasi sampai pasien deekstubasi. C. Pasien tetap berada di kamar operasi sampai kondisinya layak transfer menuju ruang perawatan isolasi atau ICU. D. Ketiga pernyataan di atas tidak benar. Baik, soal nomor 8. Penanganan terhadap kemungkinan tertularnya nakes yang menangani pasien COVID-19. A. Periksa rapid test setiap 2 minggu. B. Kajian terhadap risiko saat melayani pasien COVID-19. C. Penyediaan APD yang cukup. D. A dan B benar. Baik, ini soal nomor 9 yang terakhir, Bapak Ibu dokter. Surveillance dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh tenaga terlatih. Berikut adalah komponen surveillance. A. Perencanaan, pengumpulan data, interpretasi data, analisis, evaluasi. B. Perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi data, evaluasi. C. Perencanaan, pengumpulan data, interpretasi data, analisis, diseminasi, evaluasi. D. Perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi data, komunikasi, evaluasi. Silakan dijawab, Bapak Ibu. Jawaban dari Bapak Ibu sekalian akan direkap nanti oleh sekretariat, ya, dan ini nanti menjadi data dari Perdalin juga, ya, sebagai satu bukti dan sumbangsi atas webinar yang kita lakukan ini. Baik. Sudah semua ya, Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu dokter semua atas kesediaannya mengikuti pretest kita sebagai tahap awal dari webinar ini. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara webinar resmi Perdalin yang diadakan pada tanggal 13 Juni 2020 ini. Dan di sini akan kita hadirkan 3 narasumber yang memang pakar di bidangnya, yaitu Dr. SH Manulang, spesialis bedah, konsultan traumatologi,
Yang kedua adalah Dr. Liliana Kurniawan, MSc. Yang ketiga adalah Dr. Sudirman Katu, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropis dan infeksi. Maka tanpa memperlambat waktu lagi, untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Prof. Hindra Irawan Satari, spesialis anak konsultan M-Troped, selaku Ketua Pedalin, yang juga pada hari ini akan bertindak sebagai moderator pada acara ini. Dan untuk waktu dan tempat, kami persilahkan kepada Prof. Hindra Irawan Satari untuk bisa berkenan membuka acara webinar ini. Kami persilahkan Prof. Hindra. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera semua, para guru besar, teman sejawat, rekan-rekan kalian, baik Dewan Pengurus, Dewan Pembina Perdalin di tingkat pusat maupun cabang, dan para teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita telah berkumpul 161 orang dari seluruh Indonesia, dari berbagai profesi, ya karena kita adalah organisasi profesi seminat yang bertujuan sama untuk menyelamatkan selain pasien juga tenaga kesehatan. Alhamdulillah, syukur kita dalam keadaan dan kita juga bisa menyelenggarakan acara sesuai anjuran, menyelenggarakan video conference yang kami persiapkan untuk pertama kalinya, dan mudah-mudahan melihat halo. Assalamualaikum. Maaf. Itu mic saya. Ya, ini penuh dengan untuk itu saya mohon asupan sehingga kita dalam beberapa lama lagi mudah-mudahan bisa menyelenggarakan lagi dengan topik yang lain. Kalau ingin mengirimkan usul, hari ini kita berapa bicara Nah, bicara nama adalah Dr. Manulang, beliau kemudian beliau adalah ahli bedah, kemudian beliau adalah konsultan rawat, kemudian beliau adalah anggota dan juga beliau anggota Pokjanas Pencegahan Penularan Infeksi.
dan konsultan traumatologi di ICS IGSS. Beberapa course di tingkat internasional beliau ikuti di Singapura tahun 2004, di Korea 2008, di Melbourne, di China terakhir. Pernah mendapat penganugerahan dokter puskesmas teladan tahun 1986. Pernah di puskesmas, pernah KSFF bedah RSUD Pangkal Pinang, ketua komite PPI, ketua tim patient safety, jadi di ID juga, jadi riwayat karirnya lengkap. Jadi berdasarnya kalau mengajukan narasumber bukan hanya sebagai teoritis, tapi juga praktik. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Topik kali ini kita pilih karena masalah di kamar operasi masih menjadi kadang perdebatan. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita dan juga membuat kesempatan di antara kita. Waktu yang disediakan Dr. Manulang adalah 30 menit. Saya persilakan Dr. Manulang. Atau sebetulnya Yunita bisa menayangkan, kita sebetulnya ingin menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Apa Yunita bisa menayangkan dulu? Slide-nya tolong disiapkan. Presentasi atau main baik. Jadi sebagai organisasi profesi kita sadar bahwa kita berbuat kebajikan ini dalam upaya untuk kesehatan bangsa kita. Kita di sini karena Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kita telah selesai menjalankan tugas kita sebagai warga negara yang baik, menyanyikan lagu kebangsaan. Saya persilakan Dr. Manulang. Tadi telah saya bacakan CV-nya untuk presentasi selama kami persilakan Dr. Manulang. Terima kasih Prof. Hengki. Suara saya cukup jelas ya? Cukup jelas. Mohon gambar slide. Pun jelas. Ya, mohon slide. Mohon slide Pak Yun.
Mohon slide ya. Saya dapat tugas dari Perdalin untuk memberikan sharing tentang pencegahan dan pengendalian infeksi di kamar operasi pada zaman era pandemi COVID-19 ini. Ya. Mohon slide. Mohon slide. Ya. Ya. WHO sejak pandemi ini dicetuskan, dinyatakan pandemi, itu sudah mencanangkan suatu strategi untuk mencegah dan membatasi penyebarannya. Ya, strategi itu dia bagi 5 tahap. Yaitu yang pertama adalah harus dipastikan deteksi dini dan source control serta terlaksana isolasi dengan benar, yaitu tugas dari triase. Jadi ini perlu ditekankan, benar-benar harus kita laksanakan di tempat kita pelayanan, termasuk juga triase pada saat di kamar bedah. Ya. Kemudian yang kedua, persis seperti pengetahuan kita selama di mana PPI. Wajib kita terapkan apa yang disebut standar precaution atau kewaspadaan standar. Dan yang ketiga tentu saja kewaspadaan tambahan yang sering kita kenal dengan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Dan yang keempat dan kelima inilah yang sebenarnya hampir terlewatkan oleh kita karena kita terlalu fokus dengan APD, yaitu kontrol administratif, kontrol lingkungan, dan kontrol engineering atau rekayasa engineering. Nanti kita akan diskusikan bagaimana itu kontrol-kontrol tadi. Slide. On slide. Nah, kita coba mengingat kembali bagaimana sih sebenarnya terjadi penyebaran infeksi di tempat kita pelayanan, termasuk di kamar bedah. Ya, nah, kita selama ini emang kalau mengenai operasi pasien COVID itu lebih banyak fokus kita adalah pasien petugas. Jadi artinya kita khawatir amat sangat tentang bagaimana pasien COVID ini menularkan ke kita. Padahal sampai kadang-kadang kita lupa, kita sendiri bisa menularkan penyakit kepada pasien, menambah bebannya, yaitu dengan HICE yang tadi sudah sedikit ada di pretest tadi. Demikian juga dari lingkungan bisa juga mempengaruhi, dan ini lingkungan nanti akan kita lihat faktor-faktor ini amat sangat berperan. Dan terakhir kalau di kamar bedah, instrumen dan alat-alat yang terpakai di sana bisa menyebabkan infeksi ke pasien dan juga mengaji kepada petugas. On slide. Nah, ini lagi satu yang perlu kita ingat-ingat kembali, rantai infeksi yang ada 6, ya. Ada 6. Saya sengaja di sini agent infectious atau mikroba karena ada pakar-pakar menyatakan bahwa virus itu bukan makhluk hidup. Jadi saya sebutkan saja agen infectious, ya. Kemudian dia harus mempunyai tempat bersarang atau berkumpul atau bercokol, yaitu pada manusia, alat, dan lingkungan. Ya. Dari sini untuk menjadi infeksi kaum korbannya dia harus melalui pintu keluar. Tapi kalau dia bersarangnya tubuh manusia, kalau dia di alat tidak perlu pakai pintu keluar. Ya. Nah, pintu keluar pada manusia ini saya singkat saja, yaitu mukosa dan kulit cedera. Mukosa itu bisa terdapat di mana-mana di tubuh kita. Yang terjelas itu adalah di kepala kita ada 7 mukosa yang pintu keluar dalam bentuk pintu keluar. Ya. Kemudian setelah dia keluar dari pintu keluar di tubuh tadi, dia harus mempunyai satu cara berpindah, yaitu yang kita kenal kontak droplet dan airborne. Dan dengan berpindah ini maka dia akan masuk ke pintu masuk di tubuh calon korbannya. Juga sama, yaitu mukosa atau selaput lendir serta kulit cedera. Ya, demikian juga setelah memasuki tubuh calon korbannya, dia akan bertemu dengan imunitas. Bisa terjadi infeksi kalau imunitas dari korbannya tadi menurun. Slide, mohon slide. Ya. Nah, apa tadi yang disebutkan kewaspadaan standar tadi ada 10, itu kita semua sudah tahu. Nah, untuk khusus di kamar bedah, karena kita sudah tahu melayani pasien COVID, maka kita harus mengetahui kewaspadaan tambahan. Kewaspadaan tambahan untuk COVID ini memang kita harus sadar, kita dasari terhadap tiga-tiganya, karena ada faktor-faktor tertentu yang bisa berubah, yaitu kewaspadaan transmisi kontak, dan ini tentu saja kita menggunakan hilangnya gimana nih? Slide. Kemudian yang kedua, slide, kewaspadaan berdasarkan transmisi droplet. Nah,
ada yang perlu saya tekankan di sini mengenai droplet ini, ya, yaitu droplet itu ukurannya 3 mikron atau lebih. Kalau kurang dari 3 mikron, dia itu berarti droplet nuklei atau itu yang disebut aerosol. Dan jelas yang akan berbeda caranya. Droplet ini ada ya, bisa jelas ya suara saya ya. Nah, droplet ini bisa mencapai jarak sampai 1,8 meter atau 6 feet ya. Dan bila terjadi droplet, kita tahu dari pasien mengenai droplet, maka kita harus menggunakan masker medik kepada pasien ini bila dia toleran. Ya. APD-nya tentu saja kita sudah tahu bersama, yaitu apa yang mencegah droplet ke tubuh kita sebagai healthcare worker. Kalau slide. Kemudian berdasarkan mohon slide, Pak Yun. Ya. Dan ketiga, sama juga, ini bisa juga terjadi pada pasien-pasien COVID, tapi tidak selamanya terjadi. Dia hanya bisa terjadi bila ada suatu tindakan pemicu aerosol. WHO yang terakhir menyatakan pemicu aerosol itu hanya 6. Dan dia kan pemicu aerosol itu hanya 6 menurut WHO. Itu intubasi trachea, cardiopulmonary resuscitation, ventilasi manual sebelum intubasi, kemudian bronkoskopi, induksi sputum yang menggunakan nebulizer, salin hipertonik, dan terakhir prosedur ya. Jadi 6 inilah yang menurut WHO di update yang terakhir bulan Juni kemarin, apa yang disebutkan pemicu aerosol. Di luar ini dianggap oleh WHO tidak memicu. Jadi kita harus benar-benar lebih selektif dalam menilai ini. Ya. Kemudian penempatannya ya kita tahu sendiri harus di ruang isolasi, dan tentu saja pemakaian APD untuk petugas adalah minimal N95. Ya. Nah, ini juga di update terakhir WHO, itu ada tertulis di sana bahwa standar dari N95 itu menurut CDC atau WHO maksud saya, itu adalah mampu menyaring ukuran partikel 0,075 mikron. Ini kira-kira 75 nanomikron. Nah, 75 nanomikron ini kira-kira lebih kecil dibandingkan virus. Virus corona itu ukurannya antara 100 sampai 200 nano. Jadi benar-benar aman bila kita menggunakan N95, partikulat N95 yang standar. Karena standar di WHO itu adalah N95 mampu menyaring 95% partikel dengan ukuran 75 nanometer. Ya. Slide. Ya, mohon slide. Nah, ini kira-kira gambaran supaya kita bisa dapat gambaran bagaimana itu yang masuk dengan droplet tadi. Droplet tadi sudah disebutkan, ukuran droplet itu hanya sampai 3 mikron. Setelah 3 mikron itu sudah disebut droplet nuklei. Ya. Nah, dari besar ukuran ini kita bisa dapat gambaran berapa jaraknya dia akan terpercik dan berapa lama dia bisa berada di udara. Seperti contohnya ini bisa terlihat kalau dia ukurannya 0,5 mikron bisa bertahan sampai 41 jam dan sampai 21 hari. Ya. Nah, kalau di buku-buku CDC yang lama dikatakan malah airborne-nya TB bisa bertahan sampai 120 hari. Ada pernah saya baca di buku demikian, mengenai TB. Tapi kalau coronavirus ini kira-kira seperti inilah gambarannya. Ini saya kutip dari Jurnal Emergency Surgery dari London, terbitan April 2020. Slide, mohon slide. Nah, Badan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja di Amerika menyatakan jalan terbaik untuk mengontrol satu hazard adalah secara sistematis mengeluarkan dari tempat kita bekerja. Dalam hal ini tentu saja kamar operasi. Inilah jalan yang terbaik menurut mereka. Mohon slide. Nah, problemnya, mohon slide. Problemnya sampai saat ini kita belum bisa melakukan hal itu, yaitu mengeliminasi virus-virus COVID total dari kamar bedah.
Sehingga kita perlukan langkah-langkah proteksi pada instalasi bedah tadi yang kita sebutkan workplace control, yaitu dengan 4 hal sebagai strategi ini. 4 strategi ini disusun oleh CDC berurutan dari mulai yang paling efektif, yaitu engineering control. Inilah yang paling efektif. Kalau selama ini kita di negeri kita ini ribut-ribut selalu tentang APD atau yang namanya PPE, itu ranking 4. Tapi ditekankan oleh CDC, keempatnya harus kita laksanakan secara serentak. Walaupun penelitian menyatakan bahwa rankingnya efektivitas dari keempat ini, inilah di urutannya. Ranking yang paling efektif, engineering control, yang nomor 2, administrative control, dan safe work practices, serta ranking yang terakhir adalah APD, yang selalu kita ributkan selama ini. Ya, engineering control itu banyak halnya. Mohon slide. Ya, yaitu melalui filter HEPA. Filter HEPA itu fungsinya menyaring partikel atau menyaring virus tadi. Kemudian dengan kedua, dilusi, yaitu dengan meningkatkan ventilasi rate. Ventilasi rate itu dikatakan oleh College Surgeon, kumpulan ahli bedah Amerika dan Eropa, minimal 20 ACA. Artinya pergantian udara di dalam ruangan kamar bedah untuk melakukan operasi COVID-19 minimal 25 kali berganti udara tadi dengan udara yang baru per jam. Ya. Dan yang ketiga, engineering control adalah barrier fisik. Barrier fisik itu artinya kita pisahkan antara yang mengandung udara yang mengandung virus dengan udara yang tidak mengandung virus. Itu dengan barrier. Dan yang keempat, tentu saja ini yang standar yang paling ideal, yaitu kamar itu bertekanan negatif. Ada dampaknya, di mana setiap kamar operasi standarnya harus bertekanan positif. Dan tentu berubah menjadi tekanan negatif, ada dampak lainnya lagi. Sehingga ruangan tekanan negatif ini hanya direkomendasikan bila tersedia. Jadi jangan kita terpaku untuk setiap operasi pasien COVID, kita hanya mampu bila OK kita mempunyai tekanan negatif. Ya, ini banyak kendalanya nantinya, sehingga pasien-pasien yang harusnya operasi itu, kebetulan dia menderita COVID-19, tidak ada rumah sakit yang berani mengoperasi karena alasan seperti ini. Ini penelitian terakhir tahun 2005 tentang OK untuk operasi penyakit bertransmisi secara airborne dengan tekanan negatif. Ya. Nah, tapi dikatakan sekarang rekomendasi CDC dan WHO bila tersedia. Yang paling utama adalah ketiga hal ini, yaitu dengan penyaringan, bentuknya dengan filter HEPA, dan dilusi, dilakukan pengenceran udara dengan melakukan tingkatkan ventilasi rate, yaitu minimal 20 ACA. Nah, bagaimana dengan strategi kedua, rankingnya efektivitasnya tadi oleh WHO tadi, yaitu administratif control. Ini adalah perubahan kebijakan prosedur kerja untuk mengurangi, meminimalisasi pajanan, mulai dari prabedah, perioperatif, dan pasca bedah. Nah, ini bisa terlihat, nanti akan kita lihat prinsip-prinsip di belakang dari slide ini nanti, bahwa administratif kontrol ini juga pegang peranan penting di samping APD yang kita selalu pikirkan selama ini, yaitu administratif kontrol tentang bagaimana alur pasien-pasien dari tempat dia dirawat atau dari IGD menuju ke kamar bedah. Nanti akan kita lihat di belakang bagaimana peran administrasi kontrol ini, yaitu mengenai standar-standar prosedur yang harus kita buat sedemikian rupa khusus untuk pasien COVID ini. Slide yang ketiga, mohon slide. Mohon slide. Yang ketiga, safe work practices. Nah, ini prinsipnya dasarnya adalah kita kurangi sedapat mungkin durasi, frekuensi, dan intensitas pajanan di kamar operasi. Jadi kalau bisa kita singkat-singkatnya bagaimana peningkatan operasi tadi, frekuensinya juga demikian, frekuensi pajanan.
ya, dan juga intensitas pajanan. Intensitas pajanan itu artinya kita kurangi. Bagaimana cara mengurangi sudah tadi dilihat dengan cara engineering rekayasa tadi, rekayasa engineering. Dan yang ranking terakhir yang keempat dan wajib bersama-sama dengan ketiga strategi tadi harus kita tetap terapkan, yaitu APD. Ya. Jadi harus bersama-sama dilakukan. Ya. On slide. Nah, tentang APD, ya, APD kita harus memperhatikan 4 hal dalam penggunaannya. Kita harus mengerti 4 hal ini. Hal yang pertama, kita harus pahami bagaimana sih sebenarnya memilih APD itu. APD itu kita pilih berdasarkan 2 hal, yaitu mengkaji risiko apa yang dihadapi tim bedah dalam melakukan operasi tadi. Jadi kita kaji pajanannya, ya, risiko pajanannya maksud saya. Dan kedua, kita kaji juga bagaimana dinamika transmisi infeksi dari pasien kita. Kita sudah ketahui bahwa COVID-19 itu transmisinya berdasarkan kontak dan droplet. Titik. Tapi ada dinamikanya. Di mana pasien COVID bila kita lakukan tindakan-tindakan pemicu aerosol, seperti tadi sudah dicantumkan oleh WHO tadi, ada 6 tindakan-tindakan yang kita lakukan, maka transmisi tadi berdinamika menjadi bisa airborne karena dia menghasilkan aerosol. Dan tentu APD yang kita pilih sudah berubah. Nah, ini maksudnya cara memilih APD. Yang kedua harus kita pahami juga bagaimana menggunakannya. Dan ingat, jangan kita fokus hanya cara memakai. Menggunakan itu bukan hanya cara memakai. Juga harus tahu perilaku kita saat memakai. Kalau kita lihat gambar-gambar di TV atau di medsos, kita lihat bagaimana perilaku-perilaku healthcare worker sudah memakai APD yang lengkap sampai seperti mau keluar angkasa. Dia gentayangan di tempat parkir, gentayangan di tempat-tempat yang jalur kita anggap jalur hijau. Ini berbahaya buat orang yang berada di sekitarnya. Dan ini corak perilaku saat memakai. Demikian juga banyak korban yang dari healthcare worker, dia sudah diberi perlengkapan APD yang lengkap, tapi perilakunya saat memakai APD ini, di saat dia melayani pasien, tidak sesuai. Contohnya, kita sama sekali tidak boleh menjamah APD kita pada saat kita berhadapan dengan pasien. Karena bila kita jamah masker, kita jamah kacamata, maka itu risiko berisikolah diri kita tertular COVID ini. Karena semua APD kita, handscoon, baju, APD, topi, kacamata, topi, dan masker sudah terkontaminasi. Dianggap sudah terkontaminasi. Hal yang ketiga, juga sering kita lupakan cara melepasnya. Cara melepas ini kadang-kadang terpikir oleh healthcare worker itu begini. Dia waktu melayani pasien COVID ini, dia anggap virus COVID ada di pasien. Setelah dia selesai melayani pasien ini, dia berpindah ke ruang dia mau keluar, dia merasa virus COVID ada di pasien. Padahal salah. Virus COVID sudah ada di APD yang melekat di tubuh dia. Sehingga waktu melepas dia harus lebih hati-hati. Jangan menjamah permukaan luar dari APD-nya. Dan yang keempat, yang terakhir harus kita waspadai bagaimana risikonya kalau kita tidak lakukan dengan tepat, yaitu mengumpulkan dan mengelola APD bekas pakai kita. Yaitu yang ada 2 jenis tadi APD. Yaitu bisa disposable dan bisa reuse atau pakai ulang. Yang disposable harus kita tempatkan di tempat yang nanti akan dimusnahkan ke insinerator. Sedangkan reuse itu akan diproses ulang, yaitu dengan dekontaminasi pada saat dengan tempat yang berbeda supaya bisa diproses. Jangan salah tempat. Salah tempat bisa merugikan kita. Mohon slide. Mohon slide. Nah, inilah ringkasan yang saya bisa berikan kepada semua teman-teman tentang prinsip-prinsip pelayanan di kamar operasi untuk pasien COVID-19. Yang pertama, tekanan negatif yang dicanangkan oleh seorang atau beberapa rumah sakit harus tekanan negatif baru bersedia melakukan operasi pasien COVID. Ini sudah berkali-kali dikatakan CDC dan WHO dan juga perhimpunan ahli bedah di Amerika dan Eropa, bila tersedia. Jadi kalau bila tersedia, ideal. Tapi bila tidak ada cara yang lebih tepat lagi. Yang poin nomor 2 ini. Yaitu apa? Minimal pergantian udara 25 ACH.
Ini tujuannya mengurangi viral load-nya dengan cara dilusi. Tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, yang ketiga, yaitu usahakan lokasi kamar operasi terdekat dari pintu masuk bedah sentral. Jadi masuk pasien ke bedah, ke instalasi bedah sentral, harusnya OK-nya lah OK yang paling dekat ke pintu masuk ini. Itulah yang persyaratan yang terbaik. Tujuannya tadi adalah kita seperti yang sebutkan tadi, kita persingkat kontaminasi oleh pasien ini. Dan yang keempat, pada saat melakukan tindakan, harus benar-benar restriksi jumlah personil. Jadi setelah masuk kamar operasi, jangan ada tambahan berikutnya lagi petugas. Dan juga setelah masuk, petugas ini tidak boleh keluar meninggalkan kamar operasi selama operasi berlangsung. Kemudian yang kelima, rute dari tempat dia yang di transfer, baik dia waktu transfer dari tempat perawatannya atau transfer dari IGD, harus bertugas layani satpam membebaskan pengunjung membebaskan dari kerumunan pengunjung selama dia ditransfer. Dan tentu saja kita usahakan sesingkat mungkin, to the point, dari tempat dia langsung ke kamar operasi. Ya. Dan yang keenam, ini juga perlu diperhatikan, selama saat intubasi yang dilakukan oleh spesialis anestesi, hanya 2 orang aja ada di kamar bedah itu, yaitu spesialis anestesi, berikut asistennya. No anymore. Jadi ahli bedah, stafnya bedah, asisten, dan semua harus di luar dulu dari kamar bedah. Hanya berdua ini saja. Sampai intubasi selesai, dipasang intubasi, pasang napas buatan, dan tinggal melakukan operasi dengan pembiusan segala. Artinya dilakukan ini baru tim bedah masuk ke dalam. Mohon slide. Dan ketujuh, mohon slide, Mbak Yun. Ya. Mohon slide-nya, Mbak Yun. 7, diperlukan tambahan filter HEPA portable di kamar ini. Ya. Kamarnya tidak harus tersendiri atau harus terpisah. No, bisa kamar saja. Tapi begitu ditetapkan ini sebagai kamar untuk operasi COVID selama pandemi, maka kamar itu jangan digunakan untuk yang lain, khusus untuk pasien COVID saja. Dan di kamar itu kita tambahkan filter HEPA untuk mengurangi, yaitu menyaring sehingga viral load-nya berkurang, terjadi penyaringan dari udara di kamar bedah tersebut. Yang ke-8, selama operasi berlangsung, pintu tidak boleh dibuka sama sekali, tertutup sampai selesai operasi. Bukan, sampai selesai pasien keluar dari kamar operasi. Nanti akan ada penjelasannya kapan dia keluar dari kamar operasi ini. Ya, jadi nanti petugas setelah selesai operasi, keluarnya dari pintu tempat cuci tangan atau tempat scrub ini. Dia tidak boleh pintu utama tempat pasien tadi. Keluarnya tidak boleh dari pintu utama. Pintu utama ini terkunci dari mulai pasien masuk sampai nanti pasien meninggalkan kamar operasi. Jadi petugas masuk melalui pintu scrub tempat cuci tangan itu. Jadi ada 2 pintu di OK. Ya. Yang ke-9, kalau misalnya terpaksa dokter operator itu menggunakan hemostasis counter, itu menghasilkan asap dan ini bisa ada risiko evaporasi, maka harus kita lakukan menggunakan alat smoke evacuator. Yang 10, ini yang perlu kita perhatikan lagi, yaitu jangan sampai kita lalai. Selama fase pemulihan, pasien tetap di dalam kamar operasi sampai layak transfer, yaitu ke ruangan dia tempat dirawatkah atau karena terpaksa masuk ICU. Jadi kalau sudah layak transfer, baru keluar dari sini. Tidak perlu masuk ke RR atau tidak perlu masuk ke PACU. Jadi dari OK langsung keluar ke tempat dia akan dirawat. Demikian juga tadi, dari tempat dia dirawat masuk ke kamar bedah, tidak melalui ruang persiapan. Dari ruangan dia tempat dirawat langsung masuk ke kamar operasi tanpa melalui kamar persiapan. Dan ada satu center menganjurkan bahwa pasien diterima di bedah sentral harus langsung pindah ke kamar meja operasi, bukan melalui berangkar lagi. Langsung meja operasi yang bisa didorong. Meja operasi ini dari tempat penerimaan atau tempat check-in ke bedah sentral itu langsung didorong masuk ke OK. Itu ada suatu center yang seperti itu. Ada center lain tidak. Jadi berganti saja pakai berangkar biasa. Berangkar biasa ini dari
check-in di kamar bedah sentral, didorong masuk ke OK, dari OK baru ini dikeluarkan. Ini ada masing-masing kekurangannya, di mana nanti ini sudah terkontaminasi oleh pasien COVID, bisa mengkontaminasi kamar-kamar bedah yang lain. Ya, yang ke-11, setelah pasien meninggalkan kamar operasi bekas pakai ini harus segera dilakukan proses yang namanya dekontaminasi terminalis. Dekontaminasi terminalis ini adalah suatu proses dekontaminasi khusus selama ini prosedur yang dilakukan untuk kamar isolasi. Dan di sini dilakukan juga bersih-bersih permukaan menggunakan antiseptik dan deterjen. Ya. Yang ke-12, jalur transfer pasien dari bedah sentral sampai ke tempat dia nanti dirawat. Dan sebaliknya tadi, dari tempat dia dirawat atau IGD masuk ke bedah sentral, harus dibebaskan dari pengunjung yang lain. Jadi harus istilahnya steril. Yang ke-13, tersedia ruang khusus di kamar bedah ini untuk donning dan doffing APD. Harus terpisah, karena benar-benar jangan sampai bersinggungan antara doffing dan donning ini. Terpisah. Dan tentu saja tempat-tempat donning dan tempat doffing ini harus disiapkan alat untuk atau fasilitas untuk disposal, baik itu disposal reuse maupun disposal yang disposal dari disposable. Dan yang ke-15 yaitu setelah APD dilepas, petugas segera mandi dan keramas, mengganti baju kerjanya atau scrubnya tadi dengan baju kerja yang baru kalau dia masih bekerja atau dia pakai baju untuk pulang ke rumah. Ya. Yang ke-16 lanjutnya saya rasa sebagai take home message yang bisa saya sampaikan di sini adalah slide. Ini ada suatu flowchart, slide Mbak Yu. Ini ada suatu flowchart, saya kutip dari majalah Emergency Surgery tadi yang terbit bulan April kemarin tanggal 20, yaitu dia membagi itu ada 6 proses, yaitu dari mulai proses transfer, proses masuk ke kamar bedah sentral, masuk ke kamar langsung ini. Dari pintu masuk bedah sentral, langsung masuk kamar bedah. Dari kamar bedah, di kamar bedah dilakukan proses anestesi, proses operasi, dan recovery juga tetap di kamar bedah. Itulah tahapan-tahapan dari operasi ini. Dan ini petugas-petugasnya ada cukup jelas di sini apa yang kita lakukan. Ada yang titik-titik ini, ya, garis-garis putus ini bisa kita lakukan, bisa tidak. Tadi saya sudah kasih penjelasan sedikit bahwa pasien diterima di tempat pintu masuk bedah sentral ini, dia langsung dipindahkan dari berangkar atau kursi roda yang dari luar, langsung ditempatkan di meja operasi yang bisa digosor. Nah, ini yang kadang-kadang saya pribadi beberapa hari yang lalu diundang ke salah satu rumah sakit dan saya sudah memberikan penjelasan di teman-teman saya di kamar bedah di 2 rumah sakit di Jakarta ini, satu rumah sakit tipe B, satu rumah sakit tipe A, yang ini keberatan mereka, di mana menyatakan bahwa meja operasi itu bila didorong keluar dari kamar operasi beratnya setengah mati. Jadi jalan keluarnya rumah sakit tipe A tadi akan menyiapkan operasi, dia menggunakan berangkar khusus. Waktu menerima di check-in, jadi dia terima di sini, di pintu masuk ini, dia menggunakan berangkar khusus, dan langsung berangkar khusus ini didorong masuk ke kamar bedah. Nah, problemnya, berangkar khusus tadi memenuhi tempat kamar operasi. Karena ini kalau setelah masuk ke kamar operasi, berangkar ini tadi tidak bisa kita keluarkan sampai inilah nanti membawa pasien kembali ke ruangannya. Kira-kira ini, ya. Demikian juga dengan ini, ya. Ya. Nah, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa terlihat di sini bagaimana proses-proses tadi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Dr. Manulang, secara lengkap, komprehensif. Dr. Manulang telah memberikan petunjuk rekomendasi diberikan oleh organisasi profesi dan pengalaman beliau juga. Tentu saja masih ada di atas
lebih dalam, mohon disampaikan pertanyaan. Nah, jawab pada akhir sesi. Terima kasih.